Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, kalian sudah pada masuk nih ke Taman Botani Virtual yang indah ini. Senang sekali Ibu bisa belajar bersama kalian di dunia yang avatar ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita presensi terlebih dahulu. Puspo, Hadir, Bu. Alvin, Hadir, Bu. Koma. Hadir, Bu. Wah, kalian semua masuk ya hari ini, rajin sekali. Semoga sehat terus sampai pembelajaran di selanjutnya. Ibu, ini tempatnya keren banget ya, kayak taman beneran. Betul sekali, Komang. Hari ini kita akan menjelajahi dunia tumbuhan secara langsung. Kalian akan melihat, memahami bagian-bagian tumbuhan dari dekat dan di sekeliling kalian. Bu, nanti kita boleh tanya-tanya nggak? Tentu saja boleh, Puspo. Ibu sangat senang kalau kalian bertanya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya ke Ibu ya. Ibu, aku mau tanya, Oh, boleh. Mau tanya apa, Alvin? apa kita hanya belajar dari pohon yang ada di sini saja? Tidak hanya pohon, Alvin. Ada juga bunga, daun, dan buah yang bisa kita pelajari. Untuk selanjutnya, mari kita mulai menjelajahi dan lihat apa yang bisa kita temukan di sekitar sini. Oke, Bu. Nah, sekarang mari kita dekati pohon besar yang ada di depan kita. Sebelum kita mendekati pohon tersebut, kita harus masuk ke sebuah ruangan yang ada di depan kita ini. Oke, Bu. Nah, semuanya sudah masuk ke dalam sini dan mengamati pohon besar yang ada di depan kita. Sudah, Bu. Bu, semua tumbuhan seperti ini, apakah semuanya itu punya akar? Pertanyaan yang bagus, Puspo. Hampir semua tumbuhan itu mempunyai akar, tapi bentuk dan panjangnya bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Akar itu penting karena menyerap air dan zat hara dari tanah. Ibu, aku mau tanya, kalau misalkan kita ketemu pohon ini di dunia nyata, apakah batangnya bisa kita sentuh? Ya, coba kalian zoom bagian pohon tersebut. Ada yang tahu apa itu fungsi batang? Belum, Bu. Ada yang tahu? Belum. Nah, batang ini berfungsi sebagai penyalur air dan mineral dari akar ke daun. Batang juga bisa menyimpan cadangan makanan kalau batangnya besar. Biasanya itu menandakan tumbuhan tersebut mampu menyimpan banyak makanan. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Jadi batang itu seperti pipa yang mengalirkan air ya, Bu? Iya, benar sekali, Puspo. Batang seperti pipa penghubung yang membawa air ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagian selanjutnya. Daun. Coba kalian cari pohon dengan daun lebar di sekitar kalian. Kalian bisa berjalan-jalan mengamati tumbuhan yang mempunyai daun lebar atau tumbuhan lainnya yang menurut kalian itu sangat menarik. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Berarti kita boleh jalan-jalan ya, Bu? Iya, boleh sekali, Alvin. Oke.
ketemu daun nih, daunnya besar-besar. Tapi kenapa ya daun warnanya hijau? Wah, pertanyaannya bagus sekali, Komang. Daun berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil ini penting untuk proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bentuk cahaya matahari. Apakah sudah paham, Komang? Sudah, Bu. Ibu, jadi daun itu seperti dapurnya tumbuhan ya? Iya, betul sekali, Alvin. Di dalam daun itu, tumbuhan membuat makanannya. Semua bagian tumbuhan sangat tergantung pada daun untuk menghasilkan makanannya. Oh begitu Bu. Terus bagaimana caranya daun bisa membuat makanan? Nah, Puspo, daun bisa membuat makanan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan dalam bentuk gula. Proses ini disebut dengan proses fotosintesis. Apakah kalian sudah paham? Sudah Bu. Oh, jadi kalau tidak ada daun, tumbuhan tidak bisa membuat makanan ya, Bu? Benar sekali, Komang. Daun itu sangat penting. Kalau daun rusak, tumbuhan akan kesulitan membuat makanannya. Nah, jadi sekarang kita menuju bunga. Coba kalian perhatikan bunga yang ada di sekitar taman ini. Ini Bu ada bunga Bu, warna putih ini. Wah, iya, benar sekali. Ini bunga mawar bukan ya Bu? Sepertinya iya, ini bunga mawar. Bunganya cantik banget ya. Iya, bunganya cantik banget dan daunnya juga sangat beraneka ragam bentuknya. Bunga ini warnanya cerah banget ya Bu. Fungsinya apa ya kira-kira? Nah, bunga ini berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Di bunga ada bagian yang disebut benang sari dan putik yang berperan dalam proses penyerbukan. Ibu, tapi penyerbukan itu apa? Nah, penyerbukan itu adalah sebuah proses pemindahan serbuk sari dari benang sari ke putik yang kemudian menghasilkan biji dan buah, Alvin. Apakah sudah dipahami? Sudah. Ibu, berarti bunga itu tidak hanya cantik ya, tapi juga penting banget. Teman-teman. Iya, benar sekali, Komang. Bunga adalah bagian yang sangat penting dalam siklus hidup tumbuhan. Karena tanpa bunga, tumbuhan tidak akan berkembang biak. Oh ya Bu. Ada nggak ya tumbuhan yang tidak punya bunga? Nah, Puspo, ada. Tumbuhan yang tidak punya bunga itu disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Seperti pinus, mereka tidak menghasilkan bunga, tapi menghasilkan biji yang tersebar melalui angin. Apakah sudah dimengerti? Mengerti Bu. Ibu, berarti tumbuhan itu bisa berkembang biak meskipun tidak ada bunga ya? Betul sekali, Alvin. Setiap tumbuhan itu memiliki cara yang berbeda untuk berkembang biak. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian membuat poster tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti kalian bisa memilih salah satu pohon yang menurut kalian itu sangat menarik. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi bagiannya dan dibuat poster. Karena tugasnya ini tidak bisa diupload di sini, nanti bisa dikirim saja di Google Classroom. Nah, jika kalian masih ingin mencari pohon lagi, Ibu berikan waktu sekitar 6 menit untuk kalian mengamati pohon yang ada di sekitar sini. Jangan jauh-jauh ya, nanti kita kembali lagi di ruangan yang ada pohon besarnya tadi. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Bu. Baik, sekarang kalian bisa untuk berkeliling dan mengamati pohon yang ada di sekitar kalian. Oke Bu. Oke. Nah, apakah anak-anak ada yang mengalami kesulitan untuk mencari pohon-pohon di sekitar sini? Tidak Bu, aku lagi ke hutan. Jangan terlalu jauh-jauh ya, Alvin. Awas Siap, Bu. kesasar. Kalian boleh mencari pohon di sekitar
Sini yang dekat aja, nggak usah perlu jauh-jauh. Oke, Bu. Oke, Aku mau terbang. hati-hati ya, awas kecemplung anak-anak. Ya, Bu. Aku mau ke hutan ah. Di sana ada pohon pinus. Mungkin anak-anak bisa jalan-jalan. Nah, apakah anak-anak sudah selesai mengamati pohon di sekitar kalian? Belum, Bu. Belum, Bu. Aku terbang loh, Bu. Caranya gimana ya itu mengamati dan cara terbang seperti itu? Bisa, Bu, kan pohonnya kelihatan dari atas. Nanti kalau ada yang menarik, aku turun lagi buat ngamatin lebih dekat. Baik, Alvin. Aku sambil loncat-loncat. Ibu Angel di mana? Ibu lagi di dalam. Ini Ibu sedang melihat komang di sana. Halo. Kalian masih punya waktu beberapa menit, jadi kalian bisa mengamati lagi pohon yang ada di sekitar kalian dengan baik. Oke, Bu. Jangan Siap. lupa dicatat dan diingat ya, setiap bagian-bagian pohon, fungsi, dan Wow, ada salju. kalian tidak mengalami kesulitan kan? Tidak, Bu. Bu. Oke. Aku bisa melihat Bu Angel dari atas. Wow, keren sekali Alvin. Iya dong. Emangnya kamu bisa kembali ke tempat yang tadi? Bisa. Tapi nanti kan belum selesai mengamatinya. Kamu ngamatin pohonnya dari jarak jauh ya? Iya. Wow, keren. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang kesusahan atau tidak? Tidak, Bu. Oke, silakan dilanjuti untuk mengamati pohon-pohon di sekitar kalian. Oke, Bu. Ada bunga warna ungu. Mungkin kalian juga bisa berdiskusi sama teman kalian kalau kalian masih merasa kebingungan. Oke, Bu. Yang lain kemana ya? Kok aku nggak Sepertinya lihat? Ibu sudah sangat jauh dari kalian. Jadi Ibu tunggu di tempat yang tadi aja ya. Oke, Bu.
Anak-anak, jadi waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Jadi mungkin kalian bisa lebih dipercepat lagi dalam mengamati pohon-pohon di sekitar kalian. Jangan lupa untuk ditulis ya bagian-bagian pohonnya serta fungsinya. Ibu, aku ketemu kelinci. Wow, kelincinya hidup atau cuma lukisan? Hidup ibu ini loncat-loncat. Wow, keren sekali. Jadi di dalam aplikasi Second Life ini kalian juga bisa ketemu berbagai macam binatang ya, bukan hanya tumbuhan saja. Iya, Bu. Karena waktunya sudah mau habis, jadi Ibu harap kalian segera untuk masuk ke dalam ruangan yang sudah masuk ke dalam ruangan pertemuan yang kita lakukan tadi. Baik, Bu. Oke, Bu. OTW. Oke, Ibu tunggu. Sepertinya Puspa sudah selesai ya. Udah, Bu. Cepat sekali. Tadi nyasar dikit, Bu. Oh, tapi bisa pulang ya. Bisa. Oke, jadi kita tunggu teman-teman yang lain ya. Komang dan Alvin lagi di luar. Sampai, Bu. Oh, Komang sudah sampai juga? Oke, jadi kita tinggal tunggu. Bentar, Bu. Aku Oke, tersesat. Alvin. Alvin sudah sampai? Sudah, Bu. Tinggal Oke. masuk ke ruangannya sebentar. Nah, baik. Jadi semuanya udah pada ngumpul ya. Sudah, Ya, Bu. Bu. Mungkin Alvin bisa di sampingnya Puspo aja, jangan di belakang Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Oke, baik. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah menjelajahi banyak sekali pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Nah, bagian tumbuhan dan fungsinya itu juga kalian sudah temukan ya berarti setelah mengamatinya. Sudah, Bu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengamati pohon-pohon yang ada di sekeliling kalian dengan menggunakan aplikasi Second Life ini? Wah, senang sekali, Bu. Senang sekali. Bu. Iya. Ada yang merasa bingung atau merasa kayak tidak menyenangkan sekali aplikasi ini? Enggak. Tidak, Bu. Seru, Bu. Karena bisa melihat berbagai pemandangan. Soalnya bisa belajar sambil main game. Wow, berarti aplikasi ini sangat sedikit membantu kalian ya dalam mengekspor bagian-bagian tumbuhan dengan cara yang lebih interaktif. Nah, baik. Di sini siapa yang bisa sebutkan kembali beberapa bagian tumbuhan yang sudah kita pelajari hari ini? Aku, Bu. Wow, Komang. Mungkin Komang bisa sebutkan? Bagian dari tumbuhan yang aku pelajari itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, benar sekali Komang. Beri tepuk tangan dulu untuk Komang. Dan setiap bagian tumbuhan itu punya fungsinya yang sangat berguna untuk tumbuhan itu sendiri. Begitu, Bu. Nah, betul sekali jawaban Puspo dan Komang. Jadi, kalian sudah sangat paham nih tentang bagian-bagian tumbuhan. Jadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja fungsi dari akar, batang, daun, bunga, dan buah? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Aku, Bu. Oke, Alvin, silakan menjelaskan. Jadi fungsi dari akar itu adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah supaya menjadi makanan bagi tumbuhan itu. Kemudian
Kemudian, kalau fungsi batang itu berfungsi sebagai jalur transportasi air dan zat makanan dari akar ke daun. Kemudian, kalau daun itu berguna untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis agar tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri. Kemudian, untuk bunga itu berperan sebagai perkembangbiakan tumbuhan. Lalu kemudian buah itu untuk melindungi biji yang akan berkembang biak atau bisa juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan yang dapat dimakan oleh hewan dan juga dimakan oleh kita. Benar nggak, Bu? Wah, benar sekali jawaban dari Alvin. Sepertinya anak-anak di sini sudah mulai memahami bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi, pembelajaran kita cukup sampai hari ini aja. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi, membuat poster tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Jangan lupa dikumpul di Google Classroom ya anak-anak. Ya. Sampai bertemu di minggu depan. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati ya pulangnya. Bye-bye.